Ibu yang terkasih, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini sebagai bekal kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Kita akan sama-sama belajar dari satu lagu, Holy Spirit My Best Friend.
Ketika kami boleh ada berdiri di tempat ini dengan keadaan baik dan sehat, sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah putus untuk hidup kami. Terbukti Tuhan, Engkau senantiasa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau memberikan kesehatan yang saat ini kami nanti-nantikan terus di dalam hidup kami. Dan Tuhan, Engkau berikan saudara-saudara teman-teman di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto yang senantiasa mendukung dan menopang kami dalam setiap karya kerja kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat itu. Dan saat ini Tuhan, kami mengawali hari kerja kami dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau menolong setiap kami, membuka hati dan pikiran kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur bagi pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman itu tidak hanya berlalu dari pendengaran kami, tetapi sepulang dari tempat ini, kami melakukan itu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Kami yakin dan percaya, Engkau akan senantiasa menolong dan menopang kami. Kami berdoa bagi teman kami yang belum bisa hadir di tempat ini. Terus beri kehidupan di dalam hati mereka Tuhan, untuk setiap hari mendengarkan firman Tuhan, karena itulah yang menjadi bekal mereka dalam bekerja. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita masuk di dalam minggu ketiga. Kita masih belajar tentang tema bagaimana mengambil tanggung jawab dengan subtema memilih yang tepat. Nah, tentang memilih ini, saya yakin dan percaya tidak pernah ada orang yang tidak memilih. Ya, setiap hidup kita, setiap orang, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, bahkan kita harus memilih. Ketika tadi bangun tidur, saya dibangunkan jam 4:30, jam masuk pagi. Oh iya, kan masuk malam, tunggu jam 6 ini. Itu pilihan. Ketika mau berangkat, anak saya gondeli dulu karena rutinitas pagi itu yang kecil itu meskipun tidur larut, pagi itu kalau saya berangkat pagi harus mendapat pelukan ibu dan segala macam ranyaannya. Sudah cukup peluknya, ibu telat. Itu juga satu pilihan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dari banyaknya pilihan yang telah kita lakukan, apakah kita sudah memilih yang tepat? Kita akan belajar dari dua hal. Nanti kita akan membaca dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita membuka dulu dari Perjanjian Lama. Kitab Ulangan 30 ayatnya yang ke-19. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Demikian, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu aku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kitab Ulangan ini adalah nasihat dari Nabi Musa di masa akhir kepemimpinannya. Sebenarnya apa yang dikatakan Musa di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19 ini adalah satu nasihat Tuhan dalam sepanjang masa kepemimpinan Musa ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Kita juga tahu betapa luar biasa kisah dari bangsa Israel ini. Ada banyak peristiwa yang harus mereka lewati. Seharusnya tempat yang dekat segera sampai dikunjungi, keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Tetapi dia harus diputar sedemikian lama sampai 40 tahun mereka baru mengalami yang namanya tanah perjanjian. Dan masa 40 tahun itu mereka mengalami kejadian yang luar biasa.
dan masa-masa perjalanan mereka, Tuhan terus memberikan berbicara dengan Musa ya, memberikan nasihatnya bagaimana seharusnya bangsa Israel itu membuat pilihan. Dan ketika mereka membuat pilihan, ada banyak pilihan yang salah yang sudah diambil oleh bangsa Israel. Akibatnya apa? Selain mereka berputar-putar selama 40 tahun, ada banyak kematian, ada banyak duka cita yang mereka alami, ada banyak kesengsaraan yang mereka alami. Nah, oleh karena itu, di akhir masa kepemimpinannya, Musa mengingatkan sekali lagi bahwa ketika kamu dihadapkan dengan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan. Ketika disarankan untuk pilihlah kehidupan, Musa berbicara tidak hanya kepada satu orang, karena di belakangnya, supaya engkau hidup, baik engkau dan keturunanmu. Kehidupan ini berbicara tentang banyak hal, tentang banyak orang, karena kita juga tahu bahwa kehidupan itu banyak hal yang terlibat di dalamnya. Manusia ada, tumbuhan ada, mungkin barang-barang mati, benda dan sebagainya ada. Nah, pilihlah kehidupan. Kemudian kita akan membuka dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Nanti dibaca di rumah aja ya, banyak sekali. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Itu cerita tentang penampakan Tuhan Yesus pertama kali kepada dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus. Pasti kita sudah tahu ceritanya ya. Jadi peristiwa kematian Tuhan Yesus itu sangat-sangat memukul hati murid-muridnya. Mereka syok, mereka putus asa, mereka sudah segalau-galaunya. Nah, segala perkataan Tuhan sebelum Tuhan mati itu rasanya tidak ada yang nyantol. Ya, ingat mungkin ibu-ibu yang dulu pernah hamil, kemudian latihan itu ya, senam hamil itu ya, diajari nafas kan. Nah, ketika pas hari hanya harus menggunakan teori nafas itu, kalau sudah sakit itu ambiar semua ya rasanya ya. Mungkin itu yang terjadi juga dengan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, ada dua orang disebutkan ketika mendengar berita itu, kemudian ada murid-murid yang berkata bahwa kuburan Tuhan Yesus kosong, Tuhan hilang. Ya, ambiar langsung, hatinya udah tidak karu-karuan. Nah, dua orang ini ceritanya mutung. Dia langsung pulang. Ya, dia pergi dari Yerusalem menuju ke jalan Emmaus. Dan dalam perjalanan itu mereka berjalan sepanjang, di sini diceritakan 7 mil. 7 mil itu kalau 1 milnya itu contohkan saya mana? 1 milnya itu 1,6 km. Jadi 7 mil itu sekitar 11,2 km. Nah, dalam perjalanannya sepanjang jalan itu mereka berbincang-bincang tentang apa yang barusan dialami, tentang kematian Tuhan, tentang kondisi kuburnya yang kosong, tentang kegalauan hati mereka, terus piye dan sebagainya. Nah, sedang ketika mereka bercakap-cakap itu, tiba-tiba datanglah satu pribadi lagi yang ikut bergabung dengan mereka. Dan satu hal yang istimewa yang dicatat di dalam Alkitab di ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dua orang ini tidak mengenal siapa sosok yang satu lagi mendampingi dalam perjalanannya. Yang ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa
mata mereka terhalangi oleh sesuatu. Nah, singkat cerita, sudah banyak hal yang dikatakan, Tuhan Yesus memberikan bahwa memang itu yang harus dijalani oleh Yesus. Kemudian dari kubur itu dia bangkit, dia akan menyediakan tempat dan murid-muridnya harus tetap terus memberitakan Injilnya. Kemudian di ujung kampung itu dikatakan di ayat 28, ketika mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia, Tuhan, berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Di sini dikatakan bahwa ia berbuat seolah-olah hendak melanjutkan. Jadi kayaknya Tuhan Yesus itu ngetes ya. Apa yang dilakukan ketika Tuhan Yesus benar-benar, ya aku tak terus kamu ya. Apakah dua orang ini, yo wes sudah? Ternyata tidak. Ketika Tuhan Yesus berbuat seolah-olah akan meneruskan perjalanannya, dua orang ini meminta Tuhan untuk tinggal di kampungnya. Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam. Nah, memang gimana ya? Kalau meskipun itu Tuhan berencana ngerjain dua orang ini, tetapi memang itu sudah termasuk dalam rencana Tuhan. Dan pada akhirnya ketika Tuhan benar datang singgah ke mereka, itulah saat di mana mereka dibukakan kembali dari sesuatu hal yang di awal tadi itu menghalangi matanya. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, kemudian Tuhan bersikap mengambil roti, memecah-mecahkannya, kemudian dibagikan kepada kedua orang ini. Mereka langsung ingat, inilah Tuhan. Apa yang diperbuatnya sama persis ketika sebelum Tuhan diserahkan ke pembantaian. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dua orang ini disebutkan, satu bernama Kleopas. Dan saya jadi itu nama saya dan Bapak Ibu yang ada di situ. Satu hal yang membuat kita seringkali tidak bisa melihat rencana Tuhan, alur yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena apa? Mata kita terhalang oleh sesuatu. Kalau Kleopas ini tadi karena kegalauan yang sangat, karena syok kehilangan Tuhan, yang Tuhan harusnya bangkit menolong tetapi kuburnya kosong, itu membuat mereka sangat-sangat sedih dan memilih pergi. Dari dua cerita tadi kita bisa simpulkan bagaimana kita bisa memilih yang tepat. Kita memang tidak bisa menyenangkan banyak orang. Kita tidak bisa memuaskan semua orang. Bahkan kita tidak hanya bisa memilih untuk memberi makan ego kita. Dari ulangan tadi kita belajar satu, bahwa ketika kita harus memilih di masa senang, di masa susah, baik berat, pilihan yang harus kita pilih, pilihlah kehidupan. Kehidupan berarti tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga melibatkan banyak orang. Memang tidak mudah untuk memilih, karena kita tidak bisa memikirkan hanya diri kita yang terpenuhi atas pilihan itu. Kita harus memikirkan orang lain juga. Pilihlah kehidupan, karena dengan kehidupan kita, keturunan kita
juga akan menjadi hidup. Yang kedua, belajar dari Kleopas dan temannya. Jangan pernah kita memilih ketika kita sedang sedih, sedang galau, sedang kecewa. Jangan pernah membuat keputusan apapun ketika hati kita baru tertutup gelap. Ketika kita sedang galau, apa yang kita lakukan? Ya berdiam diri saja, berdoa saja, tenangkan diri kita. Jangan pernah membuat pilihan. Dan yang ketiga, dari Lukas tadi, ini murid Tuhan yang setiap hari ikut bersama dengan Tuhan, ikut dalam pemberitaan Injilnya. Itu aja mereka bisa ambil ketika mereka mendapati kebutuhan kosong. Padahal saya yakin bekal firman yang didapat itu sudah luar biasa. Oleh karena itu, pilihan yang ketiga, selalu libatkan Tuhan itu di dalam hati dan pikiran kita. Jangan pernah lepaskan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Selalu libatkan Tuhan dalam setiap pilihan kita, setiap keputusan kita. Seorang ahli berkata bahwa karakter seseorang itu, kemarin kita cerita ya Mbak Ana ya, karakter seseorang itu dipengaruhi paling tidak 3 atau 5 orang terdekat yang ada di sekitarnya. Silahkan nanti Anda buktikan. Siapa orang terdekat panjenengan semua? Telitilah, apakah pilihan saya, keputusan dipengaruhi oleh karakter-karakter mereka, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap karakter kita. Dan lagu ini tadi yang kita belajar itu saya baru mungkin sebulanan ini ya mendengar, tapi senang, maksudnya langsung nempel. Oh iya ya, ketika yang menjadi best friend saya itu Roh Kudus yang memang dijanjikan Tuhan untuk menolong hidup saya sehari-hari. Saya susahnya apa? Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus itu memberikan penghibur, menjaga kita dalam perjalanan kita, menolong kita dalam setiap mengambil keputusan. Tidak ada yang susah hidup kita, meskipun kita harus menjalani di masa pandemi seperti ini. Ketakutan, ya. Kemarin di awal-awal itu, apalagi ruangan saya kan jajaran IGD ya. Ketika awal-awal ada COVID-19, wah parnonya luar biasa. Dan teman-teman pun kalau cerita, ya peti, takut, ya takut, iya. Tapi dengan ketakutan itu, kami berusaha membuat itu menjadi menyenangkan. Karena apa? Ketika kita takut mau pegang pasien, Bu, Ibu aja, mau apa bahaya, nanti malah salah, ya kan? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, siapakah hari ini yang menjadi best friend panjenengan? Siapa yang menjadi orang-orang terdekat di dalam kehidupan panjenengan? Ketika kita harus memilih sesuatu yang tepat, ingatlah supaya bukan kematian yang kita pilih. Kiranya orang-orang terdekat itu juga memberikan warna di dalam pilihan kita, di dalam kita harus memilih hal yang tepat, supaya kehidupan berkat itu ada di dalam kita dan keturunan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman pada pagi hari ini. Kami diingatkan Tuhan ketika kami harus memilih satu pilihan di dalam perjalanan hidup kami. Kami belajar untuk tetap terus melibatkan Tuhan itu dalam pilihan-pilihan hidup kami. Kami belajar untuk memilih
sesuatu tidak hanya berdasar dari kebutuhan dan keinginan pribadi kami, tetapi kami juga harus memikirkan kehidupan orang lain. Dan terlebih Tuhan, ampuni ketika kami seringkali merasa kecewa, kami merasa sedih, kami seakan-akan kehilangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami seorang diri. Engkau memberikan penolong yang luar biasa, Roh Kudus-Mu untuk hadir di dalam setiap pribadi kami, yang itu akan menolong kami mengambil pilihan di dalam hidup kami. Mampukan kami belajar Tuhan untuk memilih yang tepat di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami itu menjadi lebih hidup dan bermakna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, bagi orang lain, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan rumah sakit Panti Loso Dr. Cipto ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau berkati rumah sakit kami dengan luar biasa. Engkau berkati direksi, staf dan seluruh karyawan yang terlibat di dalam pelayanan kami. Mari terus berikan hati yang penuh kasih, hati yang mau melayani Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan berikan berkat yang luar biasa bagi kami, terlebih di masa-masa sulit seperti ini. Engkau akan tetap mengadakan rumah sakit ini. Engkau akan memberkati rumah sakit ini dengan luar biasa untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Allah memberkati setiap program yang kami rencanakan. Allah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, dan terus berikan hati yang takut akan Tuhan di tempat ini, supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan juga teman-teman kami yang mungkin sedang dalam kesusahan. Mari Tuhan, kami yakin dan percaya tangan-Mu tidak akan melakukan panjang untuk menjangkau, membelai mereka, memberikan kasih bagi mereka. Dan biarlah mereka juga senantiasa terus mengucap syukur di dalam hidupnya, karena mempunyai Tuhan yang sangat baik. Kami saat ini bersyukur dengan saudara kami, Ibu Kristina, di bagian poli yang mengalami pertambahan usia. Mari Tuhan, Engkau berkati Lili, suami dan anak-anaknya. Engkau jadikan keluarga ini bertumbuh luar biasa, dan biarlah Bu Lili dan keluarga bisa menjadi saluran berkat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan terus menambah-nambahkan berkat bagi keluarga ini. Kami menyerahkan Tuhan sepanjang hari ini ketika kami akan melakukan tugas dan kewajiban kami, gandeng tangan kami, tuntun sertai langkah kami. Kiranya kami dapat membuat pilihan yang tepat untuk setiap masalah dan pekerjaan kami. Ampuni segala dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup dengan pujian Holy Spirit, my Christ.